Pemirsa, putaran pertama KTT di Bergenstock, Swiss yang menjadi wadah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran telah berakhir. Sejumlah hasil kesepakatan mulai dijalankan, termasuk pengelolaan Selat Hormuz yang diserahkan pada Iran. Sempat diwarnai ketegangan hingga penghentian sesi selama 80 menit. Pembicaraan maraton sesi pertama konferensi tingkat tinggi Danau Lucerne antara Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock, Swiss akhirnya ditutup. Tidak ada deklarasi bersama dari Amerika dan Iran, namun Pakistan dan Qatar sebagai mediator sepakat menyebut KTT ini menghasilkan kemajuan yang menggembirakan. Sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan sepakat untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir, di antaranya pembentukan unit konflik atau penghentian konflik Lebanon untuk memastikan kepatuhan penghentian operasi militer. Pembentukan 4 kelompok kerja untuk penghentian sanksi, isu nuklir, rekonstruksi dan pembangunan ekonomi serta pemantauan dan implementasi. Selat Hormuz dibuka dan dikelola oleh Iran. Amerika Serikat dan Iran sepakat membangun jalur komunikasi untuk menjaga Selat Hormuz. Amerika Serikat menangguhkan sementara sanksi minyak Iran. Dan Iran mengizinkan inspektur nuklir PBB datang ke Iran. Is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Usai perundingan di Swiss, delegasi Iran terbang ke Oman. Muscat dan Teheran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Iran konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengatakan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon setelah kembali dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat di Swiss pada hari Senin. Ghalibaf menambahkan pertempuran telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi Iran akan terus menekan hingga tercapai kesepakatan akhir mengenai Lebanon. اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاشم نخواهیم کرد. Selama ini Iran membela Lebanon karena Lebanon merupakan pilar utama dalam strategi pertahanan poros perlawanan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Iran secara konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan dan keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Sementara itu, usai menolak kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan ekstrim dan mengancam warga Lebanon. Ben-Gvir menyebut bahwa untuk setiap air mata yang ditumpahkan seorang ibu Israel, 1000 ibu Lebanon harus menangis. שאמרתי שעל כל דמעה של אימא ישראלית
יזילו 1,000 אימהות לבנוניות דמעות. יש כאלה בישראל שאומרים לי, זה לא נשמע טוב, זה לא נראה טוב. ובכן, אני מעדיף לא להישמע טוב, ושהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, התושבים שלנו, יהיו בחיים. ובכן, על כל דמעה של אמא ישראלית, יבכו 1,000 אימהות לבנוניות. Sementara itu, usai menolak kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan ekstrim dan mengancam warga Lebanon. Ben-Gvir menyebut bahwa untuk setiap air mata yang ditumpahkan seorang ibu Israel, 1.000 ibu Lebanon harus menangis. Dan pemirsa, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Selanjutnya beritanya seolah tak peduli dengan gencatan senjata, Israel terus serang Lebanon tanpa henti. IDF memperingatkan pasukannya untuk siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS-Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת, לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel dan Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Iran konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel, Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengatakan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon setelah kembali dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat di Swiss pada hari Senin. Ghalibaf menambahkan pertempuran telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi Iran akan terus menekan hingga tercapai kesepakatan akhir mengenai Lebanon. اقتدار کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاش هم نخواهیم کرد. Selama ini Iran membela Lebanon karena Lebanon merupakan pilar utama dalam strategi pertahanan poros perlawanan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Iran secara konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan dan keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dubes Israel untuk PBB Danny Danon terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be
You part of the bullying. I have a point of order. Shame on you. I have you can a point walk of out. order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on verified you. evidence. You part of This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation. Then genocide. Now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Hari ini kapal kargo dan kapal tanker minyak masih tertahan di Selat Hormuz. Mereka masih menunggu izin dari Iran untuk bisa melewati jalur perairan tersebut. Kapal-kapal dari sejumlah negara masih berlabuh di Selat Hormuz. Mereka harus mengantre untuk mendapatkan izin melintas. Izin akan diberikan oleh Korps Garda Revolusi Iran atas syarat yang ketat. Terpantau, 2 kapal tanker minyak mentah yang membawa hampir 2 juta barel minyak berhasil keluar dari Selat Hormuz. 2 kapal tanker super lainnya juga berhasil masuk Selat Hormuz. Iran sendiri setuju untuk membuka Selat Hormuz tanpa biaya tol. Sebagai imbalannya, Washington setuju mengizinkan penjualan minyak Iran dan melepas beberapa aset yang dibekukan. Pemirsa, perwakilan Iran bertemu dengan Oman. Ya, pertemuan untuk membahas keamanan di Selat Hormuz. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Muscat, Oman. Mereka tiba di Oman setelah negosiasi dengan Amerika Serikat di Swiss. Muscat dan Tehran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Qatar, Oman, dan Iran juga telah membuat saluran komunikasi khusus untuk mengurangi insiden di Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Setiap kapal yang melintas harus mendapatkan izin dari mereka. Look, here's the thing. As long as they respect us, I don't want to use the word fear, because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. So the mechanism is... You know, we have a Navy that had a blockade. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour? They're ready to go right now if you need to. Sementara itu, Amerika Serikat tekankan akan cairkan aset Iran. Keputusan ini diambil setelah perjanjian damai disetujui oleh kedua negara. Nobody does that. And I think Iran, I can say on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing
very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. So our farmers are very happy. Ya, usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan resor Bugenstok, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Ya, di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina syahid dan saat dalam perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di kota Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan. Sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Keluarga dan kerabat Ragat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Ragat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah menghilangkan ayahnya 2 tahun lalu. يا ربنا ونعمة وكيل عليهم وردتي وردتي راحت وردت قلبي والله. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut.
Pemirsa, anak-anak Gaza saat ini menghadapi perjuangan ekstrim setiap hari untuk mendapatkan air bersih di tengah rusaknya rumah mereka. Anak-anak Gaza dipaksa mencari air dengan membawa jerigen. Di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dari tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Pemandangan ini terjadi setiap hari di Gaza. Mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Di Khan Yunis, Gaza, seorang anak Palestina berusia 8 tahun tewas dalam serangan drone Israel. Ia tewas saat sedang mengunjungi kakeknya. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza, menargetkan permukiman. Data menyebutkan satu anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel. Polisi bantah adanya kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.